Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang memberikan bimbingan, tuntunan dan arahan dalam kehidupan kita manusia. Tujuan utamanya adalah agar kita ini bahagia, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Islam mengatur kaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, termasuk kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana Islam menginginkan setiap individu meraih kebahagiaan secara pribadi, Islam juga menginginkan kebahagiaan itu bersama keluarga dan masyarakat. Jadi yang bahagia bukan hanya pribadi, tapi keluarga, masyarakat pun mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk mendapatkan ini semua, maka Islam memberikan bimbingan kepada keluarga agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bimbingan yang Allah berikan kepada kita semuanya, di antara bimbingan yang Islam ajarkan kepada kita semuanya adalah bahwa Islam itu memberikan bimbingan kepada kita sebagai orang tua, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Baik itu lemah secara fisik, lemah secara intelektual, lemah secara emosional, apalagi termasuk juga lemah secara ekonomi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan." Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, yang mana orang-orang seandainya meninggalkan anak keturunan mereka di'afan dalam keadaan lemah. Kemudian khawfu alaihim, hendaklah mereka khawatir terhadap kesejahteraan keluarganya. Wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ayat ini, bagaimana Islam memberikan peringatan kepada kaum muslimin, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Tentu ayat ini lebih ditujukan kepada kita semuanya sebagai orang tua yang memiliki anak keturunan. Walaupun sekali lagi adalah ayat ini umum, siapapun kita sebagai kaum muslimin, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Kalau kita lihat dari ayat ini bersebut di'afan, menggunakan kata benda umum, artinya lemah dalam segala hal. Baik itu lemah kaitan dengan bidang akidah, lemah bidang ibadah, lemah intelektual, dan lemah secara ekonomi. Ini adalah kalau kita berbicara di'afan. Maka yang pertama, kita jangan sampai meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah yang paling penting adalah jangan sampai lemah dalam konteks akidah, dalam konteks keimanan. Makanya ibadah Ramadan yang kita lakukan salah satunya adalah bagaimana taqwiyatul aqidah, menguatkan akidah kita. Jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita lemah dalam konteks keimanan. Karena keimanan inilah segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu", menggunakan wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan. Apalagi mungkin kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di abad yang abad ke-21 ini. Abad yang berbicara tentang menghadapi tantangan dalam kehidupan kita lebih berat dibanding zaman dahulu. Nah, tentu dalam konteks menghadapi tantangan seperti ini, yang paling penting yang ditanamkan adalah kuwatul aqidah, kekuatan akidah. Kenapa? Karena kalau akidahnya lemah, pasti yang lainnya pun akan tergeser. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suri tauladan kepada kita semuanya tentang kisah Luqman al-Hakim. Luqman ketika itu menyampaikan, wa idh qala Luqman libni,
Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sampai kalian musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Dengan kita membekali akidah buat anak keturunan kita, maka secara tidak langsung kita semuanya adalah mewariskan keimanan. Kita punya komitmen untuk mewariskan keimanan kepada anak keturunan kita. Dan ketika keimanan itu diwariskan, kita ajarkan kepada anak keturunan kita, maka insya Allah kita pun kelak di surga Allah akan berjumpa dengan anak keturunan kita. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian anak keturunan mereka mengikuti keimanan yang sama dengan orang tua. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan orang tua itu dengan anak keturunan. Inilah menunjukkan satu hal yang sangat penting. Kita semuanya adalah dengan keimanan inilah Allah mengajarkan kepada kita kaitan dengan. Kita lihat contoh lain. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ketika beliau sedang sakit, dan sakit ini yang membawa kematian kepada beliau. Kemudian disebutkan am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah engkau melihat ketika Nabi Yakub akan datang kepadanya kematian? Artinya sakit yang membawa kepada kematian. Tanda-tanda kematian datang kepada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada. Ini pesan yang disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah taqwiyatul aqidah, untuk menguatkan akidah. Ini adalah yang pertama. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah pertama adalah lemah akidah. Yang kedua adalah lemah yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan ini adalah lemah kaitan dengan ibadah. Jadi setelah akidah maka yang kedua adalah ibadah. Nah, ibadah Ramadan yang kita lakukan hari-hari ini adalah salah satunya bagaimana menguatkan kita kaitan dengan ibadah. Karena ibadah Ramadan yang kita lakukan ibarat kita sedang berenang mengikuti arus. Tapi arus yang ada adalah arus kebaikan. Azan berkumandang, kita ke masjid, tilawah Quran di mana-mana. Ini kan menunjukkan apa? Kuwatul ibadah, kekuatan ibadah. Nah, kekuatan ibadah ini harus selalu kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Maka caranya bagaimana? Menghadirkan pendidikan ibadah di dalam keluarga. Kita membiasakan kaitan dengan ibadah dengan keluarga kita. Makanya kenapa sholat sunnah itu dianjurkan dilaksanakan di rumah, walaupun boleh di masjid. Salah satunya adalah mungkin untuk mengajarkan kepada anak keturunan kita kaitan dengan sholat. Makanya Rasulullah SAW juga menyampaikan, perintahkan atau perintahkan kepada anak kalian ketika usia 7 tahun sholat, dan kalau 10 tahun tidak mau sholat maka pukullah anak kita tersebut. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka kita membiasakan ibadah. Salah satunya ibadah sholat. Nah, fenomena generasi yang naudzubillah dari kalau jauh dari sholat, jauh dari ibadah, ini sangat mengkhawatirkan. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti, yang generasi tersebut menjauhkan sholat, adaa'us shalah, mereka melalaikan sholat, wattaba'us syahawat, dan yang diikuti adalah hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka yang ada adalah mereka semuanya adalah akan menjadi orang-orang yang tersesat. Maka untuk itu kita sebagai orang tua, marilah kita membiasakan amal-amal ibadah kita ajarkan kepada anak. Yang ketiga, kaum muslimin Allah SWT, di'afan, lemah yang ketiga adalah lemah kaitan dengan intelektual ataupun keilmuan. Agar generasi kita tidak lemah dalam bab ini, maka kita sebagai orang tua harus memotivasi anak keturunan kita kaitan dengan menuntut ilmu. Kita ajarkan, kita pilih lembaga-lembaga pendidikan yang menurut kita baik. Untuk apa? Untuk menyebarkan kaitan dengan ilmu. Makanya Imam Syafi'i pernah menyampaikan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia,
maka hendaklah baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dengan ilmu. Inilah jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah kaitan dengan ilmu. Dan yang terakhir adalah kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita juga lemah kaitan dengan bab ekonomi. Memang materi bukan segala-galanya, tetapi juga Islam memperhatikan kaitan dengan bab ini. Banyak ayat-ayat dan hadis Nabi yang berbicara tentang materi. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul pernah menjelaskan tentang prinsip betapa pentingnya ekonomi dalam Islam. Ketika ada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, ketika dia dijenguk oleh Rasulullah SAW, dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah dhu malik, aku ini orang yang memiliki harta yang banyak, sedangkan anak saya cuma satu, seorang perempuan. Kemudian beliau mengatakan, bolehkah aku mensedekahkan 2/3 harta saya? Saya akan wasiat 2/3 harta saya. Rasul menyampaikan, jangan, itu terlalu banyak. Bagaimana kalau setengah? Setengah juga banyak. Kemudian Rasul kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana 1/3? Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. 1/3 dan 1/3 pun itu sudah banyak banget. Maka Rasulullah mengatakan ketika itu, innaka antadar warataka aghniya. Sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kecukupan, khairun, lebih baik daripada kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan meminta. Yang penting adalah jangan sampai dunia dijadikan segala-galanya, ekonomi dijadikan segala-galanya, harta dijadikan segala-galanya. Tapi justru yang harus dijadikan segala-galanya adalah keimanan. Maka dalam ayat tadi surat An-Nisa disebutkan, "Falyattaqullah." Di sini pesannya adalah hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dengan membekali anak keturunan kita dengan 4 bekal. Pertama adalah pendidikan akidah, kemudian pendidikan ibadah, kemudian berikutnya ilmu dan bekal ekonomi. Maka kita berharap kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa." Hendaklah kalian takut jika kalian meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Dan tentu pada gilirannya anak-anak kita nanti akan melanjutkan estafet dakwah kita, estafet kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak membekali mereka dengan akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka tentu akan kehilangan generasi tersebut. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi bisabilil haq wallahu muwaffiq lakum min thariq nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.